Halo semuanya, selamat pagi. Semangat untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Trisna Laratul Elvia. Saya dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan membahas tentang akuntansi, yaitu mengenai accounting cycle atau siklus akuntansi and financial statement atau laporan keuangan. Nah, pembahasan kali ini adalah poin yang sangat mendasar dari proses akuntansi, di mana akuntansi itu adalah sebuah aktivitas yang di dalamnya terdiri dari beberapa tahapan yang semuanya dikumpulkan dalam bentuk siklus yang kita sebut juga dengan siklus akuntansi. Output atau keluaran dari proses akuntansi itu disebut juga dengan laporan keuangan atau financial statement. Di bahasan kali ini, ada dua topik, yaitu accounting cycle atau siklus akuntansi dan financial statement atau laporan keuangan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam accounting cycle atau siklus akuntansi. Proses pertama dari siklus akuntansi itu sendiri adalah transaction atau transaksi. Transaksi adalah suatu transaksi yang bisa diukur dengan uang. Di dalam menganalisis transaksi, kita menganalisis kejadian ekonomi tersebut apakah mengakibatkan penambahan atau mengakibatkan pengurangan dari salah satu akun yang dimiliki perusahaan, baik itu dalam kategori aset, utang, ekuitas, pendapatan, atau beban. Kemudian, setelah kita memahami dari proses transaksi tersebut, apakah mengakibatkan penambahan atau mengakibatkan pengurangan, maka selanjutnya kita akan mencatat atau merecording ke dalam jurnal. Di dalam jurnal ini, informasi yang harus kita catat terdiri dari waktu, yaitu waktu kejadian transaksi, waktu kejadian ekonomi, tanggal berapa kejadian transaksi terjadi. Kemudian keterangan yang berisi nama akun, mana yang didebit dan di mana yang dikredit. Dan tidak lupa informasi yang paling penting ketika kita catat di dalam jurnal itu adalah angkanya. Berapakah jumlah akun tersebut? Misalnya di debit perlengkapan dan di kredit itu ada kas, misalnya pembelian perlengkapan secara tunai. Nah, berarti berapa nilai transaksi tersebut? Karena di dalam prinsip akuntansi tersebut kita menganut asumsi unit moneter, di mana harus dijabarkan dalam bentuk satuan uang. Karena kita di sini di Indonesia, berarti kita laporan keuangannya dicantumkan dalam mata uang rupiah. Dan jumlah angka di antara debit dan di kredit itu harus seimbang atau balance. Kalau misalnya balance itu berarti jumlahnya sama antara debit dan kredit. Kemudian proses selanjutnya adalah posting ke ledger. Ya, posting ke ledger atau buku besar. Kalau posting sebenarnya tinggal memindahkan saja akun-akun yang sudah dicatat di jurnal itu kita kelompokkan satu persatu ke ledgernya masing-masing atau ke buku besarnya masing-masing. Satu buku besar itu ada satu akun, contohnya kas punya buku besar sendiri, atau piutang pun sama, atau jenis-jenis akun yang lain. Setelah posting buku besar, kemudian dari setiap buku besar tersebut nanti akan diperoleh saldo akhir dari setiap akun. Nah, saldo akhir tersebut itu kita rekap ke dalam trial balance atau di neraca saldo sendiri. Kita tinggal mencantumkan kode akun, kemudian nama akunnya, kemudian jumlahnya, dan untuk itu masing-masing
diletakkan dalam setiap kolom. Misalnya saldo akhirnya ada di posisi debit, maka kita masukkan ke angka tersebut ke dalam kolom debit. Kemudian kalau saldo akhirnya kredit, maka kita masukkan ke dalam kolom kredit. Nah, jumlah dari semua akun yang ada di debit dengan jumlah akun yang ada di kredit itu harus balance atau seimbang, harus sama. Kalau misalnya mengalami tidak balance, maka ada kemungkinan saat menjurnal itu tidak balance, atau kita posting ke buku besar ada transaksi atau akun yang tidak ikut ke posting ke ledger. Setelah kita membuat trial balance, maka selanjutnya kita membuat adjustment atau penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini dilakukan karena ada beberapa akun yang jumlahnya tercatat di transaksi tersebut ternyata belum sesuai dengan kondisi sebenarnya. Maka dari itu kita lakukan jurnal penyesuaian. Kemudian setelah karena trial balance-nya sudah kita sesuaikan, maka kita akan adjusting trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo di mana angka-angkanya sudah disesuaikan agar sesuai dengan kondisi sebenarnya pada tanggal laporan keuangan. Kemudian setelah kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian, kita bisa menyusun financial statement atau laporan keuangan, yang nantinya laporan keuangan ini akan disampaikan kepada user eksternal ataupun internal. Kemudian setelah itu kita melakukan penjurnal penutup. Jurnal apa yang harus ditutup? Yaitu akun-akun real, yaitu akun-akun yang terdapat di laporan laba rugi, yaitu pendapatan dan beban. Kenapa harus ditutup? Karena akun pendapatan dan beban ini hanya berlaku di satu periode transaksi. Saldonya tercatat di akun pendapatan, dan akun pendapatan tidak akan digunakan lagi sebagai saldo awal dari periode berikutnya. Karena ini counting cycle, maka output dari periode akuntansi sebelumnya yaitu akan dibawa lagi menjadi saldo awal di periode akuntansi berikutnya. Khusus untuk akun pendapatan dan beban, kita lakukan jurnal penutup karena akun itu atau angka itu sudah tidak digunakan untuk saldo awal berikutnya. Jadi kita murni menghitung kembali pendapatan dan beban di setiap periode akuntansi yang kita gunakan. Misalnya 1 tahun kalender, yaitu 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian setelah kita menutup akun, kita akan melakukan post closing trial balance atau menutup atau neraca saldo setelah penutupan. Kemudian setelah kita membuat neraca saldo setelah penutupan, proses selanjutnya yaitu kita melakukan jurnal pembalik. Kemudian ada yang disebut juga dengan worksheet atau neraca lajur atau kertas kerja. Saat kita menyusun adjusted trial balance, sebenarnya kita bisa langsung menyusun neraca atau langsung bisa menyusun financial statement. Tetapi untuk lebih memudahkan, biasanya kita membuat worksheet. Nah, worksheet ini atau bisa disebut juga dengan neraca lajur 10 kolom. Di situ kita mulai dari trial balance, kemudian kita input ke adjusting entries, kemudian kita bisa memperoleh adjusted trial balance. Kemudian untuk financial statementnya kita pisahkan mana yang akan masuk ke dalam balance sheet atau neraca, mana yang akan masuk ke laporan laba rugi. Jadi dengan bantuan neraca lajur kita bisa langsung menghitung berapa sih laba atau rugi yang bisa diperoleh dari perusahaan tersebut.
Kemudian untuk financial statement untuk bahasan terakhir materi kali ini. Di financial statement atau laporan keuangan itu terdiri dari income statement atau laporan laba rugi. Rugi itu adalah laporan yang mengukur kesuksesan operasional perusahaan untuk satu periode tertentu. Ini menggambarkan performance atau kinerja sebuah perusahaan karena di dalamnya mencantumkan tentang jumlah pendapatan dan beban yang kalau untuk pendapatan itu diterima, kalau beban itu untuk dikeluarkan oleh perusahaan selama satu periode akuntansi yang biasanya adalah 1 tahun kalender 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi kalau kita baca angka pendapatan di angka laporan laba rugi, berarti angka itu adalah angka jumlah perolehan pendapatan selama 1 tahun tersebut. Kemudian untuk retained earning statement ini menggambarkan laba ditahan, di mana laba ditahan itu diperoleh dari saldo awal ekuitas pertama kali didirikan, kemudian ditambahkan dengan laba bersih di setiap periode, kemudian dikurangi dengan dividen atau pembagian saham kepada pemilik atau pemegang saham, kemudian akan diperoleh laba ditahan terakhir. Nah, retained earning statement ini nanti saldo akhirnya akan masuk ke statement of financial position. Kemudian ada statement of financial position atau laporan posisi keuangan atau biasa disebut juga dengan neraca. Di statement of financial position ini informasi yang tercantum di sini itu ada aset, utang atau liabilities, dan ekuitas, dan menggambarkan angka pada neraca atau angka pada tanggal laporan keuangan, yaitu 31 Desember. Jika kita membaca mungkin kas ada berapa rupiah, nah itu berarti kondisi kas di tanggal 31 Desember. Kemudian ada cash flow statement atau laporan arus kas. Informasi yang tercantum di laporan arus kas adalah kas masuk dan kas keluar dari 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas pendanaan atau investasi, dan aktivitas pembiayaan. Saldo akhir kas yang terdapat di cash flow statement itu harus sama atau harus balance dengan saldo kas yang tercantum di statement of financial position atau neraca. Kemudian yang terakhir adalah notes of financial statement, yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini biasanya terdiri dari informasi yang detail, yang lebih naratif dan lebih luas dari setiap akun yang ada di laporan keuangan sebelumnya. Nah, itulah financial statement yang biasa digunakan atau disusun oleh perusahaan pada umumnya. Nah, demikianlah informasi mengenai materi kita tentang accounting cycle dan financial statement. Semoga bermanfaat. Selamat mempersiapkan diri menjadi seorang akuntan yang sukses. Semoga bermanfaat. Apabila ada informasi yang kurang lengkap atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.